disebut dengan insan. Kalau dipilih untuk dirinya disebut dengan nabi. Kalau diberi misi menyampaikan pada umatnya disebut dengan rasul. Tapi kalau sudah ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dirubah kalimatnya menjadi abdun. Karena itulah Rasulullah ketika diangkat untuk Mi'raj tidak dipanggil dengan nabi, tidak dipanggil dengan rasul, tapi dipanggil dengan kalimat tertinggi abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, tapi yang dipilih bi abdihi. Karena Allah selalu akan mengangkat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang bersujud di hadapan Allah, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah saat orang lain memuji-mujinya. Itulah abdun. Nah, jamaknya itu ibad. Subhanallah. Orang yang sekalipun dia dalam hidupnya, mohon maaf ya, ada kemapanan dalam hal yang dia rasakan, tapi masih mau mendekat kepada Allah, orang ini langsung disebut oleh Allah sebagai ibad. Artinya, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat antum bangun dari tahajud, selesai menunaikannya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita masuk pada kategori ibadi. Masih ingat di hadis yang kemarin? Orang yang bangun di sepertiga malam, ada hadis qudsinya. Kemudian dia memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah? Allah kemudian membentangkan rahmatnya ke langit dunia. Kemudian mengatakan kepada hambanya, ya ibadi. Panggilannya bukan panggilan amanu lagi, bukan mukminun lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, apa yang kamu minta? Ingin rahmat sekarang aku berikan, berdoa aku kabulkan, ingin ampunan sekarang aku ampuni. Ya ibadi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang biasa berdoa itu adalah ciri di antara orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum dalam hidup itu bisa diukur, coba lihat sehari berapa kali berdoa. Sehari berapa kali berdoa, ya? Bagaimana kualitas berdoa kita? Kalau kita berdoa dengan khusyuk dalam keadaan yang baik, maka termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya lanjutkan. Perhatikan sini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad, apabila ada hamba-hambaku mencari aku untuk meminta sesuatu, fa inni qarib, maka ini subhanallah. Ini yang hebat. Biasanya di Quran kalau sudah ada sa'ala itu selalu dengan kul pasangannya. Sudah ada sa'ala selalu kul. Perhatikan, misal saya beri dua contoh yang tadi ayatnya. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin. Setelah yas'alunaka ada kul, katakan. Al-Baqarah 215. 4 ayat setelahnya Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa setelahnya? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul, selalu qul, setelahnya qul. Jadi kalau orang tanya tentang hukum, ada perintah ayat, katakan Muhammad. Tanya lagi tentang hukum, katakan Muhammad. Tanya tentang kisah tarikh, katakan Muhammad. Jadi ada batas, ada jeda antara yang ditanyakan dengan jawaban, kul. Tapi orang yang mencari Allah, kulnya langsung dihilangkan. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, minta apapun, saat dia bersungguh-sungguh mencari mendekat kepada Allah, maka kata kulnya dihilangkan, diganti dengan kata fa, dengan huruf fa. Kalau mau konsisten, kalimat normalnya fakul inni qarib. Tapi kulnya dibuang, diganti dengan fa. Saat kul ini dibuang, seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, tanpa jarak Allah mendekat kepadanya. Tanpa jarak, langsung dirangkul oleh Allah. Dan hebatnya tidak cukup menghilangkan kata kulnya, diganti dengan fa. Fa itu dalam ilmu bahasa Arab harfu atfin bila hududin, huruf ataf yang menyertai sesuatu, merespon sesuatu tanpa ada batas sedikit pun. Kalau ayat Quran yang mengatakan wa inni qarib, wa artinya kita mencari Allah tapi ada jeda Allah datangnya. Kalau pakai thumma, wa idza sa'alaka ibadi anni thumma inni qarib, artinya mintanya sekarang baru dilihat oleh Allah besok.
Tapi ketika menggunakan kata fa, artinya minta saat ini, saat itu langsung Allah mendekat kepadanya. Tidak ada jeda sama sekali. Pernah dengar hadis qudsi, saat seorang hambaku mendekat kepadaku dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan. Dia berjalan, aku berlari. Apa artinya? Fa inni qarib. Subhanallah. Dan ibad ini hebatnya, kalimat ibad. Ini bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya orang-orang yang bertakwa. Tapi orang yang punya banyak dosa pun, yang dosanya tak terlukiskan. Disebut dalam bahasa Arab dengan israf. Israf itu yang berlebihan. Jadi kalau ada orang makan lontong 1 piring, yang ini 5 piring sendirian, bisa. Itu israf. Kalau ada seorang ibu belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat ingin beli. Gak ada uang pun kalau bisa, kredit dulu gitu ya. Nah, ini israf namanya. Ini israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ini bohong, yang ini mencuri, yang ini merampok, yang ini mabuk. Ini cuma A, B, C, tapi yang si D semua diborong. Mabuk iya, bohong iya, berzina iya, merampok juga iya, subhanallah. Satu kali ingin taubat, turun ayat di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pakai ibad, masih dipanggil hamba, ibad. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih ingin tobat sini, saya pasti akan rangkul. Jadi antum kurang apa lagi? Misal kalau ada di sini yang dalam hidupnya, maaf ya, mungkin sebelum datang ta'lim, ya Allah saya pernah bohong, ya Allah saya pernah berbuat dosa, ya Allah ya saya pernah mabuk, ya Allah saya berbuat A, B, C, mungkin tidak saya diampuni. Turun ayat itu. Hei, kamu jangan khawatir, jangan ragu, sepanjang mau datang sini saya ampuni. Karena itu digunakan kalimat ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan, ini hukum berlaku universal tanpa batasan. Orang yang bangun di keheningan malam, memohon kepada Allah, tak peduli apakah dia seorang pemabuk, pembunuh, perampok yang ingin bertobat, Allah ampuni saat itu. Orang punya hajat, Allah berikan saat itu. Tapi yang paling hebat adalah, perhatikan jawabannya, ujib. Da'watad da'i idza da'an. Kata ujib, ini kata tidak biasa. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris, satu bisa berarti past tense, bisa continuous, ya, dan future. Dulu, sekarang sedang berlangsung, atau nanti, kapanpun dilakukan, kapanpun dimintakan. Subhanallah, ketika kita meminta, dijawab oleh Allah, ujib. Seakan-akan ingin memberikan harapan, kapanpun hambaku meminta, yang dulu-dulu, sekarang mau minta, atau kapanpun dia minta keesokan hari sampai dia akan berpulang, pasti aku akan kabulkan, ujib, aku akan jawab. Jadi sifat doa itu, kalau dimintakan kapanpun, pasti akan dijawab. Dan uniknya, di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60, dirubah juga dengan kata astajib. Jadi ada yang ditampilkan dengan kata ujib, ada ditampilkan dengan kata astajib. Ini cara membacanya. 1, 2. 1 ujibu, 2 astajib. Panjang mana? Ujib atau astajib? Saya ulang. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? Ya? Baik. Perhatikan sini. 1, 2, 3. 1 ujib. Yang kedua astajib. Yang ketiga astajib. Saya belum tanya, jadi nggak usah dijawab dulu ya. Wah, takutnya salah. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? Nah, sekarang sudah sepakat ya. Ini kita simpan dulu yang ketiga.
Panjang yang kedua, perhatikan. Cara Allah menjawab doa seorang hamba, ujib, singkat. Ada orang yang saat meminta langsung dikabulkan. Saat minta langsung dikabulkan. Karena syaratnya terpenuhi, yang kedua doanya wajar, saat itu dia butuhkan. Tapi ada orang yang saat meminta, saat berlangsung doa belum dikabulkan. Karena menurut Allah barangkali belum siap dia untuk menerima apa yang dimintakan. Mungkin nanti seminggu kemudian setelah siap baru diberikan. Ibu bapak punya anak SD baru kelas 6, minta motor, dikasih tidak? Belum tentu dikasih. Setelah dia SMA kelas 1 dikasih. Baik, saat dia kelas 6 SD kita memang punya, uangnya ada, motornya bisa dibeli, tapi belum siap dia untuk menggunakannya. Kita tunda itu sampai dia siap menggunakannya. Kadang-kadang apa yang kita mintakan itu dipandang oleh Allah, kalau saya berikan sekarang, ini orang belum siap. Belum siap. Diberikan nanti saat dia siap untuk bisa mengembannya. Kadang-kadang kesiapannya ada di dunia, kadang-kadang kesiapannya diberikan saat di akhirat nanti. Turunlah hadis menyampaikan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali, perhatikan apa yang saya uraikan di atas. Ada yang langsung dikabulkan saat itu juga. Ada yang ditunda sampai dia siap, ada yang kemudian ditangguhkan di akhirat, diberikan yang lebih hebat dibandingkan apa yang dia mohonkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Yang ini untuk menjawab yang langsung dibutuhkan, yang astajib untuk menjawab apa yang tertunda yang belum didapatkan saat ini. Bisa esok lusa, bisa di akhirat, atau diganti dengan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Tapi yang paling hebat, perhatikan, ya-nya dibuang. Kalimat normalnya seharusnya astajib, tapi ya-nya dibuang. Untuk meyakinkan sifat Allah yang beda dengan makhluk. Kalau makhluk begini, misal Bapak minta, Ustaz, boleh nggak saya minta ini? Besok ya. Percaya nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang percaya, ada orang yang was-was. Benar nggak ya? Oke? Makhluk kadang-kadang kalau menjanjikan sesuatu belum tentu sepenuhnya percaya. Ya. Mohon maaf, jangankan yang biasa, Ustadz saja kalau sudah ngasih tahu, Ustadz nanti datang insya Allah, masih di SMS juga, di telepon juga, dipastikan juga, artinya kurang yakin. Ya. Nah karena itu, untuk membedakan sifat manusia dengan sifat Khalik, Allah, ya-nya dibuang, astajib. Ketika ya-nya dibuang, untuk meyakinkan, pasti saya jawab, walaupun bukan saat ini. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya. Kalau nggak sekarang, besok nanti dapatnya. Kalau nggak sekarang, yang lainnya akan didapatkan. Jelas sampai sini?